itu wajib dihindari. Kenapa? Karena berpotensi bahkan diyakini akan memberikan bahaya. Apalagi mudik larangan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat bangsa yang lebih besar. Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda, karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya. Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan handetolan dan sanak saudara tentu lebih penting. Pemirsa, siapa dari Anda yang mudik di hari Lebaran tahun ini? Nah, ketahuan kan siapa aja yang melanggar aturan dari pemerintah. Pemirsa, larangan mudik ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah membuat lebih dari 1.500 orang meninggal dunia. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, mudik selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri di tanah air ini. Puluhan juta warga muslimin muslimat mudik setiap tahunnya demi berkumpul dengan sanak saudaranya di kampung halaman tercinta. Tradisi mudik sudah menjadi bagian dalam silaturahmi saat Idul Fitri dari tahun ke tahun. Bahkan di tengah pandemi pun, esensi silaturahmi tidak hilang di tengah masyarakat. Dan inilah perjuangan-perjuangan untuk silaturahmi saat Idul Fitri dari masa ke masa. Tradisi mudik di Indonesia memang unik. Berawal dari sejarah pembangunan bangsa tahun 1970 sampai 1980, di mana pembangunan saat itu membuat Jakarta terlihat sebagai kota yang maju dan banyak dituju oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Mulailah terjadi migrasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Data BPS menunjukkan tahun 1980 Jakarta menjadi kota dengan tingkat migrasi masuk paling tinggi dari seluruh wilayah di penjuru Indonesia. Mulai dari saat inilah momen Lebaran dimanfaatkan oleh para perantau untuk kembali pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan juga kerabat. Silaturahmi Idul Fitri memang butuh perjuangan dan pengorbanan setiap tahunnya. Bagaimana tidak? Antrean panjang sebelum masuk ke kereta api dan bus, macet berjam-jam di jalanan, bahkan kecelakaan yang berujung maut juga tidak terelakkan. Ingat tahun 2016, pemirsa, saat itu terjadi kemacetan horor di Tol Cipali area Brexit. Data Balitbang Kementerian Perhubungan menyebutkan tahun 2016 tercatat ada 3.000 kecelakaan, ada lebih dari 1.000 korban jiwa. Namun situasi semakin membaik, sehingga pada tahun 2019 tingkat kecelakaan turun dari 3.000 menjadi 500. Sementara itu tahun 2019 tercatat ada 133 korban meninggal dunia. Namun ada juga momen mudik Lebaran lancar tahun 2019, di mana tol Trans Jawa telah berhasil dibangun dan membuat perjalanan mudik menjadi jauh lebih lancar. Namun perjuangan yang paling menantang adalah untuk silaturahmi di tengah pandemi COVID-19, di mana jarak menjadi sangat berarti untuk menjaga orang yang kita sayangi. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan tahun lalu ada 22 juta pemudik di seluruh Indonesia. Namun tahun ini diperkirakan hanya akan ada 1,4 juta pemudik yang terpaksa pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan di ibu kota. Kita berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kita dapat bertemu lagi.